Ada, masih ada 2 pembicara lagi. Silakan Pak. Selamat sore, terima kasih Pak Primus, sahabatku Pak Pangga. Bagaimana kabar bos? Tapi ada saya pesan juga Pak ke Pak Pangga ya. Sementara belum ini. Kenapa kalau pencuri ayam kena pidana, sedangkan penjual benih sawit palsu nggak kena pidana? Saya kira ini perlu, karena masa depan kita juga tergantung benih. Oke. Jadi Pak Primus di sini saya menyampaikan adalah tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah perubahan. Jadi kalau tadi diceritain CPU udah 100 tahun tenang, saya juga heran. Kok mereka ini bisa tenang gitu. Padahal CPU demikian jeleknya, kita agung-agungkan, padahal nggak benar. Oke, jadi relaunching minyak sawit dari loyang, itu CPU, itu ada nama crude. Satu-satunya minyak di bumi ini yang ada nama crude, cuma sawit. Lah kok kita tenang-tenang, santai di Indonesia 100 tahun nggak mikir. Jadi kita harus rubah dia menjadi emas. Strategi dasar itu adalah, ini saya kira akan memperakselerasi pertumbuhan industri sawit. Ya, next. Oke, terus aja. Nah, untuk mencapai $30.000 per kapita per tahun, saya kira tidak hanya sawit perlu kita lihat, tapi juga abiotik. Abiotik memang konsep kita harus hilirisasi karena dia non-renewable, seperti tambang dan lain-lain. Tapi dalam hal biotik, itu 2. Yang masih kita lupakan itu maritim. Padahal maritim kaya raya. Di situ ada algi, ada ikan dan lain-lain, tapi masih belum jadi perhatian pemerintah. Kelirunya Republik kita selama ini, mulai merdeka, tidak pernah berpikir bahwa Indonesia itu bukan kontinental. Indonesia adalah lautan yang dihuni oleh beberapa pulau. Jadi maritim harusnya itu sangat penting bagi kehidupan berbangsa ini. Kalau continental trias politika, barangkali di kepulauan ini perlu ada 4 politika. 1 legislatif, yudikatif, eksekutif, dan terakhir connectivities. Nah, itu saya kira perlu ditambahkan. Jadi yang perlu hulurisasi dan hilirisasi. Saya sepakat tadi dengan apa yang disampaikan oleh dari Ciputra. Jangan hanya berpikir hilir. Jangan lupa pernah kejadian di abad ke-18. Seluruh dunia kena penyakit virus seret di tebu. Hawaii mampus, Kuba kacau balau, itu pernah. Dan jangan lupa sawit bisa terjadi demikian. Kita lihat baru-baru ini jeruk di Amerika kena virus. Apa yang dilakukan oleh para pekebun kita? Cuma fungus, Ganoderma, cuma itu aja taunya. Lain-lain kena penyakit pohon, virus luar biasa bahayanya. Jadi oleh karena itu perlu diperhatikan. Nah, CPU saya bilang adalah produk brengsek. Karena apa? Eropa sudah menyatakan kalau CPU mau dipakai sebagai bahan bakar biofuel harus emisi karbon rendah. Berarti CPU memproduksi karbon luar biasa tinggi. Nah, tadi sudah disampaikan teknologi pola pikir yang dipakai oleh Indonesia ini selalu curing, tidak preventing loh. Tadi coba emisi karbon tinggi, oke kita pakai methane capture, ya kan? Menurunkan emisi karbon. Padahal methane capture investasinya $5,2 juta. Belum lagi merubah dia menjadi CNG. Nah, kita harus berpikir cerdas lah. Generasi Z ini yang anaknya Pak Saleh tadi, Pak Husain.
perlu melihat mereka itu jengkel lihat sawit. Kenapa? Ada kata crude. Crude to them is an inferior quality. Maka itu kita harus belajar dari Kanada. Kanada di abad ke-18 mengalami persoalan dengan rapeseed. Ada C22.1, C22, ada satu double bond, itu toksik kepada manusia. Maka mereka merubah genetika, timbullah tahun 19 namanya canola, Canadian oil. Dia rapeseed juga. Kenapa enggak kita pola pikir yang sama kita pakai? Supaya kita tetap langgang di masa depan. Jadi jangan lagi pakai CPO, mari kita haramkan CPO untuk foods ya. Kalau untuk lain silakan. Next. Ada komentar Pak? Silakan. Nah ini saya sampaikan, coba lihat ya. Tadi Astra sudah generasi kedua ya, ketiga kalian replanting. Ini data dari PPKS, coba lihat. 1, 2, keempat. Pohon-pohon yang sebelah kiri itu tuh rusak semua itu tuh. Kenapa? Karena virus. Jadi kalau kita nggak memperhatikan ini, ya Quo Vadis juga sama dengan rempah-rempah Indonesia di abad 16 hebat, tiba-tiba lenyap. Karet di 1950 hebat, tiba-tiba lenyap. Sawit juga. Ini kalau nggak diperhatikan tiba-tiba lenyap. Jadi perlu kita hati-hati melihat ini dan semua harus bersatu untuk merumuskannya. Next. Terus hal lain coba lihat. Inilah teknologi yang ada sekarang. Barangkali ini belum pernah disampaikan. Dari sawit itu karena kita daerah Kutulistio kandungan karotenoidnya itu 690 ke 720. Rata-rata kira-kira 718. Begitu kita pakai sterilisasi, karotennya drop 30%. Padahal Tuhan memberikan vitamin bagian tinggi. Lah kok Indonesia kok goblok dibuang-buang? Udah gitu, kita tambahkan lagi di kanan itu 45 IU vitamin A yang sebelah kanan atas. Nah, teknologi yang dipakai sejak tahun 1973 adalah physical distillation refining, kemudian fraksionasi temperatur 265. Malaysia mencoba teknologi mempertahankan karotennya itu dengan molecular distillation, tapi itu cuma 272. Itu juga loss kira-kira 50%. Nah, PTP kemarin dia coba dari stearin, dari palm oil, tapi dengan fraksionasi. Dia dapatkan saponifikasi untuk memperoleh karotennya di level 420 ppm. Lumayan bagus. Tapi satu hal tidak pernah dideklar berapa kandungan sabun di dalam minyak ini. Saya udah protes tapi tidak ada yang dengar. BP POM pun tidak dengar. Perlu dicantumkan. Kalau memang ada sekian ppm sabun itu nggak apa-apa. Tapi dideklar. Jangan disembunyikan. Ya. Jadi umumnya dengan teknologi ini adalah yang paling susah itu smallholders. Jarak mereka ke pabrik itu demikian jauh karena pabrik sawit paling rendah dia harus berkapasitas tinggi karena boilernya harus besar. Ya, minimal 30 ton sampai 90 ton. Dan inilah persoalan yang dihadapi oleh para smallholders. Transportasi cost-nya mereka cukup besar. Ya, next. Ini data dari Hisham, dari Gajah Mada, per ton CPO dihasilkan 1296,1 kg CO2 ekivalen. Ya. Nah kalau methane capture seperti yang disampaikan oleh CORSIA, Carbon Offsetting Reduction Scheme for International Aviation, 85% dari biogas dari POME harus dibersihkan, barulah dia boleh sebagai bahan baku untuk biofuel. Seperti sekarang sedang dikembangkan adalah SAF. SAF adalah Sustainable Aviation Fuel. Jadi tidak hanya FAME seperti sekarang dihebohkan itu belum apa-apanya terhadap SAF. Ya.
Nah, PKS berkapasitas besar 45 ton, kalau mau menghilangkan 85% dari biogasnya itu ditangkap, mereka harus investasi $3 juta. Ditambah bio CNG kira-kira satu. Jadi mereka harus menambah $4,5 juta untuk menurunkan emisi karbon. Lah untuk apa? Kok nggak pakai teknologi yang lain? Nah ini sering saya heran. Kita itu tidak pernah berpikir untuk curing. Bangsa kita ini kebanyakan menggunakan teknologi preventing. Nah, ini yang perlu dikembangkan.